Seorang istri harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Diduga motif sang suami ini adalah karena dia cemburu buta. Padahal saat itu kondisi sang istri sedang hamil tua. Kejadian gak terduga terjadi dengan sangat-sangat tragis. Dan perut sang istri ini dibongkar oleh sang suami dengan sangat buas. Kira-kira apa yang menyebabkan sang suami bisa nekat sampai seperti itu? Lanjut terus tonton video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada pasangan suami istri yang baru saja nikah. Sebut saja nama mereka Bayu dan Lili. Bayu sama Lili ini baru beberapa tahun menikah, ya bisa dikatakan sebenarnya di satu sisi lagi bahagia-bahagianya, tapi saat itu juga cobaan berumah tangga ya sedang berat-beratnya. Dan di usia seumur jagung itu bukannya mereka melewati masa-masa sulit itu dengan saling kompromi dan menahan ego masing-masing. Keduanya ini sama-sama keras wataknya. Di setiap hari yang namanya rumah tangga mereka selalu penuh dengan keributan, penuh dengan perdebatan dan juga pertengkaran yang gak jarang itu melibatkan kekerasan fisik dari keduanya. Masalahnya tuh ada-ada aja. Mulai dari masalah ekonomi, uang belanja kurang lah, segala macam, sampai masalah sepele seperti misalkan ya si Bayu ini ngerasa Lili ini nggak becus pengurus rumah dan lain-lainnya. Masalah sepele aja itu bisa membuat mereka bertengkar, teriak-teriakan, membanting-banting barang, sampai tetangganya itu semuanya dengar dan tahu kira-kira tuh apa yang terjadi di rumahnya mereka. Dan akhirnya gara-gara itu Bayu sama Lili memutuskan, oke lah kita pisah ranjang aja. Tapi nggak cukup sampai di situ. Waktu mereka pisah ranjang, bukannya mereka berbaikan karena saling evaluasi diri, mereka malah saling menyalahkan setiap kali mereka ketemu. Akhirnya saking nggak tahannya, mereka memutuskan untuk pisah rumah. Di mana si Bayu ini pindah sementara ke rumah orang tuanya. Tapi baru sekitar ya beberapa minggu si Bayu ini tinggal di rumah orang tuanya, tiba-tiba aja Lili nelpon minta Bayu pulang. Karena si Lili bilang dia tuh hamil. Nah si Bayu ya antara seneng juga dia tapi antara ragu-ragu. Ini kira-kira gimana ya, mereka kan sering bertengkar, tapi dalam hati si Bayu juga berharap siapa tahu aja nanti dengan hamil ini sikapnya si Lili akan berubah. Si Bayu pun ya nasihat orang tuanya juga, dia pun pulang ke rumah. Diuruslah si Lili dalam keadaan hamil ini. Tapi yang namanya ya orang hamil kan pasti hormonnya nggak seimbang. Lili itu jadi sering marah-marah ke si Bayu. Setiap kali dia muntah-muntah, ngerasa badan yang gak enak, Lili ini rewel. Dan si Bayu dasarnya dia itu juga ya belum siap untuk berumah tangga. Dia juga masih sangat-sangat egonya tinggi, emosinya tinggi. Bukannya sabar menghadapi istri yang sedang hamil, Bayu malah marah-marah. Otomatis bukannya mereka akur, malah jadi semakin sering bertengkar. Dan pertengkaran itu bukannya semakin jarang, malah semakin sering. Sampai-sampai tetangga sebelahnya itu juga pasti ngedengerin itu. Setiap kali mereka bertengkar, banting-bantingan barang, si Lili teriak-teriak sampai nangis. Semua tetangga tahu. Sampai suatu hari ada tetangga yang sempat dengar kalau si Bayu ini menuduh Lili itu selingkuh. Dia bilang, jangan-jangan anak dalam kandungan kamu itu bukan anak saya ya. Kita kan sempat pisah ranjang. Tapi Bayu lupa, waktu pisah ranjang itu kan sesekali mereka berbaikan. Mereka juga sempat beberapa kali melakukan hubungan sama istri. Sampai akhirnya nggak tahan terus si Bayunya pergi ke rumah orang tuanya tadi. Saat itu dengan sangat emosinya Bayu menuduh nih kalau memang anak di kandungannya Lili itu bukan anaknya. Sampai suatu hari si Bayu ini datang ke rumah tetangganya. Si Bayu minjem sebuah senjata tajam. Tetangganya sempat curiga nih, ini jangan-jangan mau dipakai buat macam-macam. Dia tanya, buat apa ya Pak Bayu? Kok tiba-tiba mau minjem senjata tajam? Si Bayu bilang, ini saya baru beli kelapa di pasar. Tadi pagi istri saya mual-mual, terus juga banyak cairan yang keluar. Saya nggak mau istri saya dehidrasi. Jadi mau saya kasih ya kelapa ini, siapa tahu bisa buat dia agak segeran. Tangannya udah mulai lega lah, dia senang, dipinjamkanlah senjata tajam tersebut. Dan benar sebenarnya ketika si Bayu ini pulang, dia tuh belahin kelapa buat si Lili. Tapi saat itu setelah dia membelah kelapa, dia kecapean, yang namanya senjata tajamnya itu diletakkan sembarangan. Nah si Lili yang tadinya tidur siang, dia bangun, dia kaget. Kok ada senjata tajam digeletak gitu aja di lantai? Kalau kena kaki gimana? Lili mulailah marah-marah ke si Bayu. Mereka bertengkar hebat dan akhirnya si Bayu ini yang sangat-sangat bosan dimarahi,
Udah nggak ada lagi nih rasa sabar di hatinya si Bayu. Dia ambillah senjata tajam yang tadi ada di lantai tadi dan sabetkan ke lehernya si Lili. Berkali-kali sampai si Lili itu akhirnya tergeletak dalam keadaan sudah meregang nyawa. Tapi saat itu melihat keadaan Lili yang sudah kritis, bukannya menolong istrinya, si Bayu ini malah membelah perutnya si Lili yang sedang hamil tua tadi. Karena kehamilannya memang sudah mencapai bulan ke-8 jalan ke-9. Nah, pada saat itu Lili pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat. Dan setelah Bayu mengeluarkan bayi di kandungannya si Lili tadi dengan santainya, dia bawa anak tadi itu ke dekat jendela. Dia taruh di situ untuk diangin-anginkan. Dan setelahnya Bayu langsung kabur dari rumahnya, dia melarikan diri. Pada saat itu bayi yang dikeluarkan oleh si bayi itu dalam keadaan hidup dan bayinya ini menangis dengan keras. Suara tangisannya ini kemudian mengundang ya perhatian tetangga. Mereka mikir, loh jangan-jangan si ibu Lili ini kan kemarin hamil besar. Jangan-jangan melahirkan di rumah, nggak ada yang nolong nih gimana? Tangga berdatangan dan mereka kaget. Mereka lihat di situ bayi Bayu sama si Lili tadi ada dekat jendela. Sedangkan si Lili dalam keadaan sangat-sangat mengenaskan tergeletak bersimbah darah di ruang tamu. Kemudian warga langsung menghubungi pihak yang berwajib dan gak lama jasad Lili pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik didapatkan kalau memang ada luka terbuka yang tepi rata di leher sebelah kirinya si Lili. Lukanya itu sesuai dengan ciri-cirinya itu dengan luka akibat benda tajam. Dan kalau misalkan dilihat itu sesuai dengan luka akibat bacokan dari benda tajam. Karena pada saat itu luka itu sangat dalam sampai tulang lehernya si Lili ini terpotong rata separuhnya gini. Otot, pembuluh darah dan juga bahkan kerongkongan tenggorokannya Lili itu sampai terpotong dengan rata. Dan juga ditemukan kalau telapak tangan kirinya si Lili itu terpotong dengan tepi rata. Begitu juga dengan telapak kanannya si Lili. Tapi saat itu telapak tangan kanan Lili ini terpotongnya nggak sampai putus. Masih ada ya tergantung ke sedikit kulit disitulah. Ini menunjukkan kok si Lili itu sempat mencoba membela diri dengan yang mengangkat tangannya seperti ini. Dan saat itu baju dasar yang digunakan oleh si Lili ini robek-robek dan penuh dengan darah dan juga cairan ketuban. Dan di perut Lili itu ada luka terbuka dengan tepi rata yang memanjang itu dari atas ini sampai bawah. Dan pada saat pemeriksaan luar kelihatan jelas kalau rahimnya si Lili ini dalam keadaan masih membesar itu terpotong dengan tepi rata. Kekerasan tajam yang terjadi di perut itu bisa sangat mematikan ya teman-teman ya. Karena di perut itu ada organ-organ yang sangat vital seperti hati, limpa, ginjal. Ketiga organ ini tuh punya banyak sekali pembuluh darah. Kalau sampai terluka maka bisa mengakibatkan pendarahan rongga perut yang sangat-sangat berat. Dan pendarahan ini bisa mengakibatkan namanya shock hemoragik atau kondisi di mana organ-organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal yang lainnya itu tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga fungsinya menurun sampai terjadi kegagalan organ. Nah, apalagi misalkan cedera perut itu sampai begitu dalamnya dan mengenai aorta abdominalis. Aorta abdominalis itu adalah bagian dari pembuluh darah terbesar di tubuh manusia. Letaknya itu di perut, di bagian belakang, menempel ya, hampir menempel lah sama tulang belakang. Nah, aorta abdominalis ini memiliki cabang-cabang yang nanti akan memperdarahi organ-organ di rongga perut. Kalau sampai aorta abdominalisnya terluka, sampai putus, maka udah pasti akan terjadi perdarahan hebat. Dan pasti si korban ini nggak mungkin selamat. Karena kematian bisa terjadi dalam hitungan menit. Selain itu, misalkan ada kekerasan tajam yang sampai membelah perut itu terjadi, itu nggak cuma perdarahan yang bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Bisa juga terjadi perlukaan pada usus atau saluran cerna, maka itu membuat isi dari saluran cerna tadi, entah ya makanan, terus juga enzim-enzim atau bakteri itu keluar ke rongga perut. Nah, akibatnya akan terjadi peradangan pada rongga perut dan infeksi berat yang bisa menyebabkan kematian. Kondisi ini disebut juga dengan sepsis. Nah, sepsis ini adalah kegagalan organ yang sangat-sangat luas karena respon tubuh terhadap radang. Karena tadi, waktu terjadi peradangan pada rongga perut itu kan peradangannya sangat luas. Nah, ini menyebabkan nanti tubuh itu akan mengeluarkan sistem imun dan sel-sel kekebalan tubuh yang juga sangat-sangat agresif. Tapi usaha tubuh untuk mempertahankan diri ini justru mengakibatkan terjadinya kegagalan organ. Tapi pada kasus Lili, pada saat diperiksa, tanda-tanda peradangan dari luka yang di perut itu sangat sedikit. Organ-organ dalam perutnya Lili itu semuanya tampak pucat, hampir kayak nggak dapat perdarahan sama sekali. Dan di bagian rahim Lili yang dibelah tadi, itu ditemukan tanda peradangan tapi sangat-sangat minimal. Ini menunjukkan pada saat perut Lili itu dibelah, Lili sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di mana reaksi peradangan itu cuma sisa-sisa dari fungsi tubuhnya aja.
Luka yang mengakibatkan Lily ini meninggal dunia adalah luka bacok di bagian leher Lily yang memotong pembuluh darah leher sehingga mengakibatkan perdarahan hebat. Sementara itu, bayi dari bayian Lily ini untungnya langsung mendapatkan pertolongan medis. Bayinya ini berjenis kelamin laki-laki, cukup bulan, dan secara fisik itu ya untunglah kuat. Nah, pada saat bayi itu dikeluarkan dari kandungan Lily, sebenarnya sih apa yang dialami oleh bayi ini mirip dengan bayi yang dilahirkan secara sesar. Biasanya saat bayi ini lahir, maka yang harus dilakukan itu adalah membersihkan cairan di paru-parunya. Karena berbeda dengan lahir normal, di mana bayi ini akan melewati jalan lahir, itu kan nanti badan bayi kan akan ketekan. Nah, biasanya pada saat ketekan itu nanti cairan yang ada di paru-parunya bayi tadi akan otomatis keluar. Pada kasus bayinya si Bayu sama Lily tadi, yang sangat ditakutkan itu sebenarnya kalau bayi ini mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah normal. Karena keadaan ini bisa sangat-sangat mematikan. Tapi untungnya ya teman-teman, pada saat itu bayi ini mendapatkan pertolongan tepat waktu. Ada warga yang berinisiatif pada saat melihat bayinya si Bayu sama Lily ini dalam keadaan telanjang menangis, mereka langsung membuatkan kain dan langsung ditekankan ke tubuhnya salah satu warga. Di saat itu bayinya nggak hipotermia. Dan untungnya pada saat bayi ini dikeluarkan dari kandungannya si Lily secara paksa oleh Bayu tadi, tali pusat itu masih menyambung dengan ari-ari. Karena kalau aja saat itu tali pusatnya terpotong tanpa dirawat, maka bayi ini beresiko terkena infeksi atau terjadi perdarahan hebat dari pembuluh darah yang ada di tali pusatnya tadi. Dan akhirnya bayi tersebut dirawat di rumah sakit yang sama tempat jasadnya Lily berada dan diperiksa oleh dokter spesialis forensik. Nah, kira-kira kenapa sih Bayu ini sampai tega menghilangkan nyawanya Lily? Terus kenapa kalau bayi dalam kandungan Lily ini sampai dikeluarkan paksa oleh Bayu? Dan hasil penyidikan pihak yang berwajib mengungkap fakta yang benar-benar sangat di luar nalar. Dari informasi yang dikumpulkan dari warga sekitar, akhirnya pihak yang berwajib tahu kalau memang saat itu Bayu dan Lily sedang mengalami masalah rumah tangga yang serius. Pihak yang berwajib kemudian dengan tangkas mencari keberadaannya Bayu. Untungnya setelah beberapa waktu si Bayu ini tuh akhirnya pulang sendiri ke rumahnya dan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, dan di situ dia mengakui semua perbuatannya. Si Bayu pun ngaku kalau memang motifnya itu memang gara-gara dia cemburu sama Lily. Awalnya mereka berdebat, si Bayu ini masih menganggap kalau perdebatan ini ya perdebatan biasa, ditambah lagi Lily dalam keadaan hamil, mungkin emosinya tuh nggak stabil. Nah, pada saat itu kan ada tetangga yang bilang kalau dia sempat mendengar Bayu itu nuduh bayi dalam kandungannya si Lily itu bukan bayinya dia. Itu gara-gara pada saat Bayu itu mau mengecek handphonenya Lily, ternyata handphonenya Lily sudah ada passwordnya. Bayu mulai curiga nih, dia kira jangan-jangan handphone istriku ini dipasangi password gara-gara istriku tuh selingkuh sama laki-laki lain. Dibilanglah ke Lily, ini kok tiba-tiba dipasangi password? Passwordnya apa? Aku mau buka HP kamu. Bukannya ngasih passwordnya, Lily malah marah-marah. Lily menolak ngasih passwordnya tadi ke si Bayu. Gara-gara inilah si Bayu mulai curiga, jangan-jangan Lily ini mengandung anak yang bukan anak saya. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya Bayu kehilangan kesabarannya. Yang tadinya Bayu masih bisa mentolerir ya perubahan sikapnya Lily gara-gara hormon, gara-gara handphone yang dipasangi password tadi, Bayu jadi kehilangan kesabarannya. Dia lebih sering marah-marah sama Lily, dan ini malah marah-marahnya si Bayu ini jauh lebih parah dari yang sebelumnya. Karena tadi ada cemburu yang tidak terselesaikan, dan Lily nggak juga ngasih password handphonenya ke si Bayu. Dan sebelum si Lily tergeletak dan nggak bernyawa lagi, Lily itu sempat menggerakkan tangannya ke arah perutnya sendiri. Dia minta anaknya diselamatkan. Dan nggak lama setelah itu Lily tergeletak dan Lily pun udah nggak bernafas. Lily sudah meninggal dunia. Dan saat itulah begitu memastikan istrinya sudah meninggal dunia, Bayu memutuskan untuk mengeluarkan bayi di kandungannya si Lily. Dan karena ini Bayu pun divonis 15 tahun penjara, tapi akhirnya dihukum penjara seumur hidup dengan diperkuat keputusan kasasi. Sementara bayi laki-lakinya Lily dan Bayu tadi akhirnya diurus oleh perangkat desa setempat. Pokoknya mereka berharap bayi ini kan dia nggak berdosa. Mereka semua sangat-sangat berharap bayi ini bisa tumbuh sebagaimana anak normal pada umumnya, dan bayi ini tidak menanggung akibat dari emosi kedua orang tuanya. Dari kasus Bayu sama Lily tadi dapat disimpulkan bahwa dendam hanya akan melahirkan penyesalan. Kayak Bayu tadi, dia merasa dendam sama istrinya gara-gara dia menuduh kalau si Lily itu selingkuh. Padahal bisa aja alasan Lily yang melindungi HP-nya tadi itu cuma pengen ya supaya nanti HP-nya aman dan privasinya si Lily ini terjaga. Tapi akhirnya sang istri pun harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat mengenaskan. Saya minta pikirkan tindakan kalian baik-baik, karena penyesalan selalu datang terlambat. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like,
share, dan subscribe.